印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 386-390. Dengan munculnya lelaki tua berpakaian abu-abu, ada api di murid para prajurit yang menjaga pintu keluar istana bawah tanah. Karena orang ini adalah wakil kepala Legiun Pencinta Naga, Yemo. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar 9 bintang. Dengan tuan ini yang bertanggung jawab, mereka juga lega, jika tidak, begitu Zhu tua masuk ke area terlarang, mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Di dalam keluarga kerajaan Xuanling, di hutan bambu yang tenang, dua sosok perlahan muncul di dalamnya. Tampaknya gagal. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Raja, bagaimana mungkin? Itu adalah kekuatan kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8, dan tidak mudah berurusan dengan dua Kaisar Dou Bintang 5. Wenzi, yang memiliki piring, juga berkata dengan tak terbayangkan. Tidak ada yang tak mungkin. Mampu membunuh Kaisar Hantu Kembar, Xiaoyan ini pasti memiliki beberapa cara khusus di tangannya, dan Mu Yingying itu, aku merasakan aura yang akrab darinya, tapi aku tidak bisa memberitahumu secara spesifik. Raja Xuanling juga sedikit terguncang. Menggelengkan kepalanya. Dengan kegagalan ini, saya tidak tahu kapan saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Potensi keduanya juga sangat menakutkan. Wenzi juga berkata tanpa daya. Mungkin sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga melihat ke langit dan menemukan bahwa langit saat ini berubah secara drastis. Ember bambu. Wenzi juga terkejut. Dengan penglihatan kuno Wenzi, secara alami tidak sulit untuk melihat awan petir yang bergelombang di langit saat ini. Tampaknya kali ini gagal, Zhu Jin, lelaki tua abadi, tidak akan melepaskannya. Raja Xuanling juga menatap awan gelap pekat di langit dengan kilat dan guntur, lalu berkata perlahan. Karena bahkan Raja Xuanling, yang melangkah ke Kaisar Dou tingkat 9, merasakan hawa dingin di langit. Aku akan menangani ekornya. Wenzi mendengar kata-kata itu dan juga tahu apa yang dimaksud Raja Xuanling, dan kemudian jimat giok kuning di tangannya langsung hancur. Saat berikutnya, ruang di sekitar Wenzi bergoyang sedikit, lalu menghilang. Fluktuasi ini benar-benar menyentuh fluktuasi hidup dan mati. Raja Xuanling menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu bangkit sedikit dan berjalan menuju tempat istana bawah tanah berada. Zhu Jin, kamu tidak bisa bertarung dengan keluarga kerajaan Xuanling kami. Orang tua Yemo juga berteriak dengan marah, lalu auranya tiba-tiba melonjak. Kamu benar-benar melangkah ke bintang 9 Doudi. Saat berikutnya, Zhu Lao juga agak terkejut. Yemo segera sedikit rileks ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ketika dia hendak berbicara tentang Zhu Jin, sebuah suara yang tidak takut pada langit dan bumi tiba-tiba keluar. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga kerajaan Xuanlingmu tidak perlu ada lagi. Penatua Zhu juga berdiri di udara, berdiri di kehampaan, dan di sampingnya, gelombang petir yang sangat menakutkan juga melewati Penatua Zhu, tetapi tidak mengenai. Di tubuh Zhu Lao, pada saat ini, Penatua Zhu memandang rendah semua makhluk seperti Raja Guntur antara langit dan bumi. Menghadapi aura yang begitu menakutkan, lelaki tua Yemo juga berkata tanpa daya, mungkin hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan, mengapa kita tidak menenangkan amarah dan duduk dan berbicara. Tidak heran jika Yemo memiliki sikap seperti itu, karena Yemo juga tahu bahwa dia baru saja menembus Kaisar Dou Bintang 9, dan sekarang dia hanya Kaisar Dou Bintang 9, bahkan bukan Kaisar Dou Bintang 9. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Adapun lelaki tua di depannya, dia sudah menjadi Kaisar Dou Bintang 9 peringkat 7 sejak 100 tahun yang lalu. Dalam 100 tahun, dia mungkin telah mencapai ketinggian tertentu. Yemo, jangan berpikir aku tidak tahu hal-hal baik yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanlingmu selama bertahun-tahun. Penatua Zhu juga mendengus dingin, auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tuan, apa yang Anda lakukan merusak keharmonisan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang. Yemo melanjutkan. Minggir. Zhu Lao juga menemukan bahwa Yemo diblokir di pintu masuk istana bawah tanah, dan segera berteriak dari langit. Dengan suara Zhu Lao, awan guntur di sekitar langit Zhu Jin juga tiba-tiba memancarkan sinar petir yang menyilaukan,
lalu melesat langsung ke tanah. Bum bum bum. Serangan guntur dan kilat yang mengerikan menyebar ke tanah dalam sekejap, dan saat berikutnya, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar bersama dengan banyak pecahan. Sebuah lubang besar setinggi 100 kaki juga tiba-tiba muncul di depan Ye Mo. Pada saat ini, hati Ye Mo juga diseka oleh keringat, karena dia juga tahu bahwa serangan Zhu tua ini hanyalah sebuah aib. Jika serangan mengerikan ini menghantamnya, brengsek, dewa tua ini telah menyentuh Dou Xian, dan kekuatannya saat ini mungkin adalah Dou Di dari Kaisar Dou Bintang 9 peringkat 9. Ye Mo juga bergumam di dalam hatinya, dan kemudian melirik ke langit yang jauh dengan sedikit enggan. Tuan, kali ini Anda akan membayar harga untuk pilihan Anda. Ye Mo berkata perlahan, lalu langsung mundur dari pintu masuk ke istana bawah tanah yang dia jaga. Ini juga tidak mungkin. Lagi pula, orang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik puncak di tingkat Dou di bintang 9 peringkat 9. Jika dia bersikeras menerobos, Ye Mo tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya apapun yang terjadi. Mengancam saya. Aku sudah lama mengatakan bahwa jika muridku membuat kesalahan di wilayah keluarga kerajaan Xuanlingmu, aku tidak akan melepaskannya. Penatua Zhu juga berkata dengan enggan. Bukankah ini bajingan? Beberapa prajurit yang menjaga pintu masuk ke istana bawah tanah juga mengeluarkan suara yang sangat pelan. Lupakan saja, siapa yang membiarkan orang memiliki kekuatan ini? Para prajurit juga terus berkata. Apa, murid? Ye Mo terkejut saat mendengar ini. Zhu Jin di depannya, jika kekuatan Dou di bintang 9 tingkat 9 gelombang kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka sangat takut. Yang lebih menakutkan lagi, Penatua Zhu ini adalah Master Formasi Pertempuran nomor 1 di Xuan Santian. Master Formasi Dou, itu cukup untuk melawan keberadaan menakutkan dari seluruh keluarga kerajaan Xuanling mereka sendirian, jadi bahkan Raja Xuanling harus bersikap sopan kepada Zhu Jin ini. Lagi pula, 100 tahun yang lalu, Zhu Jin ini tidak berada di puncak kekuatan Dou Di, tetapi berdasarkan kekuatannya dan kekuatan Master Formasi Dou, dia sendiri bertarung melawan Legiun Kecanduan Naga mereka dan 11 Raja Xuanling hari ini. Selain itu, dia juga melukai beberapa orang kuat mereka dengan serius, jadi dia mundur sepenuhnya. Pertempuran itu dapat dikatakan telah mengganggu seluruh Xuan Santian, dan pertempuran itulah yang menetapkan gelar Master Formasi Pertempuran pertama Zhu Jingxuan. Oleh karena itu, kekuatan Zhu Jin ini hanya bisa digambarkan dalam bentuk teror. Namun, apa yang membuat keluarga kerajaan Xuanling bersyukur adalah bahwa meskipun Zhu Jin ini sangat menakutkan dengan kekuatannya sendiri, dengan tambahan guru formasi Dou, saya khawatir bahwa di seluruh Xuan San Santian, itu juga merupakan keberadaan dengan hanya satu tangan di langit. Untungnya, Zhu Jin ini tidak menerima murid manapun, jika tidak, dengan kekuatan orang kuat ini, seiring waktu, Master Formasi Pertempuran yang lebih menakutkan pasti akan dikembangkan. Oleh karena itu, Ye Mo juga mendengar tentang beberapa orang yang memasuki kolam Kaisar Xuanling selama perjalanan ini, dan salah satunya adalah murid Zhu Jin, dan dia juga mengerti mengapa Zhu Jin ini akan mengambil risiko melawan dua kekuatan super dan kekuatan, jalannya ke depan. Ini masalah besar sekarang. Ye Mo juga tiba-tiba menggelengkan kepalanya, lalu menatap Zhu Jin, yang sedang menuju istana bawah tanah. Pria ini adalah penjaga terkenal. Mu Feng, yang berada di samping, juga mendukung Mu Yingying, dan kemudian semangat juang biru misterius perlahan memasuki tubuh Mu Yingying. Dengan semangat juang lembut yang dimasukkan oleh Mu Feng, wajah Mu Yingying yang sedikit pucat berangsur-angsur menjadi agak cerah. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu lemah? Mu Feng memandang Mu Yingying di sampingnya, dan merasakan luka yang sangat serius di tubuh Mu Yingying, dan segera berkata dengan sakit hati. Dengan penampilan seperti itu, jelas mereka menggunakan metode rahasia. Saya tidak tahu musuh apa yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya, tapi itu sangat berat. Saat berikutnya, Mu Feng juga melindungi Mu Yingying, untuk mencegah orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling ini melakukan gerakan rahasia, dan kemudian menatap Zhu tua di depannya. Pada saat ini, Penatua Zhu juga perlahan terbang turun dari langit, lalu menuju ke istana bawah tanah, tetapi awan petir di atas langit tidak menghilang. Pada saat ini, Xiao Yan sangat malu dan lemah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan ki pertarungan di tubuhnya sangat tipis. Jelas bahwa dia baru saja menggunakan semua ki pertempuran di tubuhnya. Kekuatan jiwa dan tak terduga, karena sekarang berjalan goyah.
Xiao Yan baru saja meninggalkan formasi teleportasi luar angkasa dan datang ke lantai pertama istana bawah tanah. Kemudian dia tidak buru-buru pergi, dia langsung duduk di tanah, lalu mengeluarkan banyak pil obat dari cincin di tangannya. Bangun, Xiao Yan, saya tahu betul bahwa karena keluarga kerajaan Xuanling berani mengirim orang yang kuat untuk mengepung dan menekan dirinya sendiri secara terang-terangan, itu pasti sudah disiapkan, jadi Xiao Yan tidak berani keluar dengan gegabah, tidak jauh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Xiao Yan duduk di tanah, lalu menutup matanya sedikit. Aroma kuat dari ramuan obat terus berubah menjadi kekuatan murni yang mengalir melalui anggota tubuh Xiao Yan, membuat ki pertempuran yang kelelahan di tubuh Xiao Yan juga cepat pulih. Terobosan. WHO. Keluar. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari beberapa suara aneh di lantai pertama istana bawah tanah, dan kemudian pupil matanya menyusut rapat saat dia menatap sekeliling dengan waspada. Haha, sungguh pria kecil yang waspada. Tapi kenapa kamu memberiku aura yang familiar? Sebuah suara yang dalam juga pelan-pelan menggema di telinga Xiao Yan. Sial, itu tidak akan terlalu disayangkan. Xiao Yan juga ingin menangis tetapi tidak menangis, karena dengan bantuan kekuatan jiwa yang pulih, Xiao Yan juga merasakannya. Kekuatan ini adalah kekuatan misterius yang berdiri di area inti kolam Kaisar Xuanling. Ketika saya memasuki area inti dari kolam Kaisar Xuanling sebelumnya, saya menemukan aura yang agak tidak jelas, tetapi pada saat itu, tuanku, Raja Naga Emas, ada. Di kolam Kaisar Xuanling, ada seorang penyihir, tapi kekuatan penyihir itu tidak semenakutkan yang ada di depannya. Saat berikutnya, seorang pemuda juga perlahan muncul di Xiao Yan. Seluruh tubuh pria itu memancarkan gelombang yang sangat panas, dan semangat juang yang putih dan transparan juga perlahan-lahan berdenyut di tubuh pria itu. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba kabur. Karena Xiao Yan juga menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik misterius di kolam Kekaisaran Xuanling di depannya bahkan lebih menakutkan daripada pemujaan yang dikirim keluarga Kekaisaran Xuanling untuk mengepungnya. Dinginnya kematian juga memenuhi hati Xiao Yan, dan bahkan ki pertempuran di tubuhnya berhenti mengalir. Bayi kecil, apa yang kamu lari? Aku tidak akan memakanmu. Pria itu juga tersenyum pelan, lalu melambai dengan santai. Xiao Yan yang sedang berlari menuju pintu keluar juga langsung tertangkap. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya, lalu tersenyum sedikit, "Senior, apa yang kamu lakukan?" Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menyerah begitu saja untuk melarikan diri. Di bawah pengawasan orang yang begitu kuat, jika dia ingin melarikan diri, akan lebih sulit daripada naik ke langit. Ku bilang, aku hanya merasa sepertinya ada aura familiar di tubuhmu. Pria itu juga berkata dengan acuh tak acuh. Senior, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xiao Yan juga bingung, dan langsung berkata, "Haha." Setelah pria itu selesai berbicara, dia juga langsung mengangkat telapak tangannya. Sabu, kekuatan tak terlihat langsung menyerbu tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Aneh. Setelah beberapa penyelidikan, pria itu tidak menemukan apapun, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu punya guru yang baik. Setelah pria itu selesai berbicara, serangan kilat yang mengandung fluktuasi mengerikan menyebar seketika. Bum bum bum. Pria misterius itu juga langsung berhenti dengan satu tangan, lalu juga menatap pria tua yang masuk. Apa kamu baik-baik saja? Itu adalah Zujin yang baru saja melangkah ke lantai pertama istana bawah tanah, dan menuju ke sini tanpa henti. Tepat ketika dia datang ke sini, dia melihat penyelidikan pria misterius ini terhadap Xiao Yan, dan dia langsung mengikuti, menyerang. Aku belum bisa mati. Xiao Yan juga melihat tuannya Zujin datang, dan hatinya hangat. Lagi pula, dia masuk ke istana bawah tanah terlarang keluarga kerajaan Xuanling tanpa izin. Ini saja membuat Xiao Yan cukup yakin dengan master ini. Jangan khawatir, ini aku. Penatua Zhu juga berkata perlahan kepada Xiao Yan, dan kemudian matanya beralih ke pria misterius di depannya. Benar-benar seorang guru yang melindungi kekurangannya. Pria itu juga menggelengkan kepalanya, lalu berubah menjadi meteor dan menghilang ke ruang ini. Apa yang telah terjadi? Penatua Zhu juga menyaksikan pria misterius itu menghilang, lalu berkata kepada Xiao Yan. Ketika Mu Yingying dan aku meninggalkan kolam Kekaisaran Xuanling dan datang ke formasi naga bermain 9 ikan,
kami dikelilingi dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Do Emperor Bintang 8 di aula yang diabadikan keluarga Kekaisaran Xuanling. Xiao Yan tidak menyembunyikan sedikit pun dari apapun, gelombang apa. Petik 2. Apakah kamu yakin? Momen berikutnya, Zhu Jin juga tiba-tiba terkejut. Ya, setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga terbatuk keras beberapa kali. Jelas, tekanan menakutkan pada pria misterius tadi juga menyebabkan Xiao Yan memiliki banyak tekanan. Kami telah menuliskan kebencian ini, lain kali aku pasti akan membunuh pemuja ini. Suara Zhu Jin juga bergema di benak Xiao Yan. Jangan khawatir, Guru, kamu tidak bisa mati untuk saat ini. Xiao Yan juga berkata dengan lega. Mu Yingying, apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan suara serak. Dia baik-baik saja, hanya saja permainannya lemah dan kehabisan kekuatan. Penatua Zhu juga berkata, ayo pergi dari sini dulu, kamu harus berkultivasi sekarang. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, dia juga langsung kembali ke jalan semula. Xiao Yan juga mengikuti Old Zhu dan meninggalkan istana bawah tanah. Pada saat ini, pria berbaju hitam juga duduk di tanah perlahan di. 9 ikan memainkan formasi naga di istana bawah tanah, dan saat berikutnya, ruang di samping menggeliat. Di sini, kamu benar-benar gagal. Ketika kamu kembali, bersiaplah untuk menerima murka Raja Xuanling. Wen Zi juga mendengus dingin. Aduh, pria berbaju hitam itu juga menghela nafas, dan saat berikutnya, sosok itu bergerak, dan keduanya juga menghilang ke ruang formasi naga bermain 9 ikan. Itu, Xiao Yan. Setelah menunggu lama, Mo Feng juga menemukan dua sosok familiar yang keluar dari istana bawah tanah, lalu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan berada di belakang Zhu Lao, dan tubuhnya sangat lemah. Bahkan jika dia menyerap banyak ramuan obat tingkat tinggi, dia tidak akan bisa pulih dari cedera serius ini dalam waktu singkat. Hanya saja Mo Feng juga mengetahui bahwa saat ini, mata Lao Zhu galak, dan dia jelas sedikit marah. Kamu Mo. Saya tidak bisa memikirkan keluarga kerajaan Xuanling Anda yang bermartabat, tetapi Anda melakukan beberapa hal yang tidak benar di belakang Anda. Zhu Lao juga berjalan keluar dan berkata kepada lelaki tua Ye Mo di tanah. Zhu Jin, tolong jangan menyemprot orang dengan darah. Keluarga kerajaan Xuanling saya selalu baik, bukankah seperti ini? Ye Mo juga mendengus dingin, lalu berkata tidak mau kalah. Hahaha, lalu mengapa muridku menderita luka yang begitu serius? Penatua Zhu juga tertawa, lalu menatap Ye Mo dan berkata. Ditatap oleh Zhu Jin, awan guntur di atas langit juga membengkak, dan kemudian Ye Mo juga merasa bahwa hawa dingin perlahan memenuhi hatinya. Pembangkit tenaga di puncak Doudi benar-benar berbeda. Melihat sikap Old Ghost Zhu, ini akan merepotkan sekarang. Ye Mo berkata sedikit di dalam hatinya. Hari ini, jika keluarga kerajaan Xuanling Anda tidak memberi saya penjelasan, maka saya khawatir masalah ini tidak mudah diselesaikan. Saat berikutnya, aura Zhu Lao tiba-tiba melonjak, dan kemudian suara besar bergema di pintu keluar seluruh istana bawah tanah tempat. Sik, Ye Mo juga menghela nafas, jelas dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Lagi pula, Zhu Jin di depannya memiliki modal untuk berbicara, karena saat ini, Zhu Jin, yang berada di level puncak Doudi, ditambah status khususnya sebagai Master Formasi Dou, saya khawatir seluruh keluarga kerajaan Xuanling memiliki kekuatan untuk bertarung. Belum lagi dia adalah satu-satunya yang hadir sekarang, pria kuat yang baru saja melangkah ke Kaisar Dou Bintang 9. Tuan Formasi Dou benar-benar makhluk yang luar biasa dan menakutkan. Beberapa pria kuat yang menjaga istana bawah tanah juga mengeluarkan suara. Xiao Yan juga merasakan tindakan Zhu tua, jelas demi dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Kemudian, dengan pendukung yang menakutkan ini, Xiao Yan tidak peduli dengan Zhu tua, dan langsung berjalan ke sisi Mo Feng, dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya saja terlalu berlebihan, terlalu lemah, dan butuh waktu lama untuk pulih. Mo Feng juga berkata, perlihatkan pada saya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga mengulurkan tangannya ke arah Mu Yingying yang lemah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, Mo Feng mendengar ini dan perlahan menyerahkan Mu Yingying ke Xiao Yan. Mu Yingying baru saja mulai, dan perasaan yang sangat dingin juga terpancar dari tubuhnya.
Ada sedikit keraguan pada murid-murid Xiao Yan, dan kemudian dia memegang tubuh halus Mu Yingying dengan satu tangan dan menyeret dahi Mu Yingying dengan tangan lainnya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga menunjukkan kekuatan jiwa yang sangat besar, mencoba untuk memelihara dan memperbaiki luka Mu Yingying, tetapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah bahkan Mu Yingying, yang terluka saat ini, sama sekali tidak menerima kekuatannya sendiri, seolah-olah ada sesuatu di tubuh Mu Yingying yang menghalangi kekuatan Xiao Yan. Setelah beberapa kali mencoba, Xiao Yan juga melepaskan latihan ini, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan beberapa pil obat yang sangat bagus dari cincin di jarinya, siap meminumnya untuk Mu Yingying. Pil obat di tangan Xiao Yan baru saja muncul, dan semua orang di sampingnya sedikit iri. Lagi pula, nilai pil obat tingkat tinggi cukup mahal, dan hanya sedikit yang bisa memilikinya. Xiao Yan juga mengabaikan 3721, lalu melepaskan satu tangan, mengeluarkan pil obat, dan perlahan berjalan menuju bibir Mu Yingying. Buka bibir Mu Yingying dengan lembut, lalu masukkan pil obat. Pil obat baru saja masuk ke bibir Mu Yingying. Saya tidak tahu apakah itu karena naluri atau apa, tetapi bibir Mu Yingying bergerak sedikit, dan kemudian dia mengunyah pil obat. Saat berikutnya, pil obat juga berubah menjadi energi yang sangat murni, mengalir perlahan di sepanjang bibir Mu Yingying. Saat Mu Yingying menelan pil obat Xiao Yan, kulitnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan luka tubuhnya juga membaik secara signifikan. Dengan cara ini, Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, ketika Mu Yingying menghadapi percandian keluarga kerajaan Xuanling, yang sekuat Kaisar Dou Bintang 8, dia tidak punya niat untuk mundur, dan dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan di luar kekuatannya sendiri. Daun ini benar-benar menggerakkan Xiao Yan sedikit, jadi hanya ada adegan saat ini. Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa Mu Yingying memiliki api suci, dan dari sudut pandang sebelumnya, Mu Yingying seharusnya sengaja menutupi rahasia bahwa dia memiliki api suci di tubuhnya, tetapi Xiao Yan juga sangat mengagumi Mu Yingying, sedikit. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan juga melirik Mu Yingying di tangannya, dan menemukan bahwa ada sedikit sifat keras kepala di wajah halus Mu Yingying saat ini. Saat berikutnya, Xiao Yan dan Mu Feng juga mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, dan menatap Penatua Zhu di sampingnya. Zhu Jin, jangan pergi terlalu jauh. Memasuki kolam Kaisar Xuanling pada dasarnya berisiko, kamu bermain bodoh. Ye Mo juga berteriak tak berdaya, mencoba mengguncang bara bambu. Zhu Jin juga mengabaikan Ye Mo sama sekali, tetapi menemukan bahwa di langit saat ini, awan petir yang tertutup rapat juga sedikit melemah, dan ruang angkasa sedikit bergetar. Saat berikutnya, Zhu Lao juga perlahan berteriak ke langit, karena kamu ada di sini, mengapa bersembunyi? Raja Xuanling. Saat suara Zhu Lao jatuh, sebuah senyuman datang dari atas langit, hahaha, Zhu Jin, matamu masih sangat kuno. Suara itu baru saja jatuh, gelombang ruang tertentu di atas langit juga menggeliat, dan kemudian sosok perlahan muncul di dalamnya. Dengan pakaian emas di seluruh sosoknya, Anda bisa tahu bahwa dia bukan orang biasa secara sekilas. Tapi saat ini, fluktuasi menakutkan di sekitar Raja Xuanling juga perlahan menyebar. Sebenarnya, bahkan Raja Xuanling terkejut. Petik 2. Untuk hal sebesar itu, jika Raja Xuanling tidak muncul, aku khawatir hal-hal akan menjadi tidak terkendali. Petik 2. Ya, bagaimanapun, ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak Dodi. Jika Anda sedikit ceroboh, itu. Ada juga bisikan konstan dari tentara penjaga di sekitar Raja Xuanling. Saat berikutnya, murid Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan yakin bahwa kekuatan Raja Xuanling tidak diragukan lagi merupakan peningkatan yang lebih lama daripada pemilihan sekte super di awal. Sabu-sabu. Saat berikutnya, di kedalaman ranah jiwa Xiao Yan, benih jiwa api suci juga tiba-tiba menghasilkan gerakan yang sangat keras. Perasaan semacam itu sepertinya berasal dari api tak terlihat di sekitar Raja Xuanling. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan juga bingung saat ini, tapi dia tidak punya pilihan selain menekan ketidakbahagiaan di hatinya, dan kemudian secara paksa menekan benih jiwa api suci di alam jiwa. Saat berikutnya, Mu Yingying di tangan Xiao Yan tampaknya melakukan beberapa gerakan yang sangat lemah karena kemunculan Raja Xuanling, dan kemudian terdiam lagi. Xiao Yan juga menatap Raja Xuanling di langit, dan kemudian menemukan ada gumpalan api tak terlihat di sekitar Raja Xuanling saat ini. 3 kekuatan api yang berbeda semuanya memiliki ketakutan yang mendalam.
Mungkinkah Raja Xuanling telah melahap api suci? Xiao Yan juga agak bingung, lalu bergumam. Ketika saya memasuki formasi 9 ikan bermain naga di luar kolam Kekaisaran Xuanling, dan ketika saya bertemu dengan patriark terakhir dari klan Tianmuyu, saya samar-samar tahu bahwa pasti ada banyak hal baik di istana bawah tanah keluarga Kekaisaran Xuanling, di antaranya mereka. Ada hal-hal baik di lantai 6 istana bawah tanah. Ibu dari pohon Bodhi Peri. Adapun tempat yang lebih dalam, lantai 7 istana bawah tanah, menurut Yusuan, kemungkinan besar adalah tempat di mana api suci ada. Karena di mana tempat paling ketat di seluruh keluarga kerajaan Xuanling. Orang kuat yang dijaganya mungkin juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Aku tidak terlihat seperti itu. Meskipun api di sekitar Raja Xuanling ini tidak lemah, tidak mudah menelan api suci. Dan nyala api di tubuhnya sangat kecil, dan itu tidak ada hubungannya dengan api suci. Long Yi, yang berada di penguasa kuno api abadi, juga perlahan mengeluarkan suara. Lagi pula, dengan mata kuno Long Yi, secara alami tidak sulit menemukan kelainan pada Raja Xuanling ini. Semoga begitu. Petik 2. Keluarga kerajaan Xuanling, aku, Xiao Yan, dan kamu juga telah mengajukan keluhan. Jika ada kesempatan lain kali, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung siapapun. Jika ada yang berdosa terhadap saya akan berdosa. Di atas langit saat ini, Raja Xuanling berdiri di udara, dan fluktuasi yang menakutkan juga terpancar dari sisinya. Karena masalah di kolam Kaisar Xuanling sudah selesai, biarlah. Raja Xuanling juga berkata dengan enteng. Hahaha, Raja Xuanling, jangan mempermainkanku seperti anak kecil. Saya bilang, apa yang terjadi pada murid saya di keluarga kerajaan Xuanling Anda, Raja Anda yang bermartabat dari keluarga kerajaan Xuanling hanya ingin mengakhirinya dengan mudah. Dia berani, Raja Xuanling ada di sini lagi, kamu. Yemo juga melihat kedatangan Raja Xuanling, dan menghela nafas lega. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan kekuatan yang baru saja dia masukkan ke level Kaisar Do Bintang 9 di sini hari ini pasti tidak akan bisa menghentikan Zhu Jin ini. Bambu hantu tua, kamu tidak terlihat seperti gaya paviliun dupa terbakar. Raja Xuanling juga menghentikan Yemo di sampingnya dan berkata perlahan. Jangan gunakan paviliun dupa terbakar untuk menindasku. Kamu seharusnya sudah tahu 100 tahun yang lalu bahwa ini tidak akan berhasil untukku. Penatua Zhu juga berkata secara langsung tanpa memberikan wajah apapun kepada Raja Xuanling. Aku tahu, tapi terserah pihak-pihak yang terlibat. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga menuding Xiao Yan. Sekuat Zhu Jin dari paviliun dupa terbakar, saat ini, Raja Xuanling, bahkan jika dia menggabungkan kekuatan kedua Yemo, masih belum yakin untuk mengalahkannya. Namun, Xiao Yan berbeda, jadi dia juga menudingnya. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga diam-diam terkejut. Tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa jika lelaki tua ini membuat langkah besar untuk dirinya sendiri, itu pasti akan menyebabkan kekuatan. Di belakangnya, Paviliun Fenxiang, terlibat kurang lebih, dan dia segera memiliki rencana di dalam hatinya. Paman Tuan, Raja Senior Xuanling, kejadian ini kebetulan, saya harap kalian berdua bisa berhenti. Pada saat berikutnya, Xiao Yan juga berkata kepada Penatua Zhu dan Raja Xuanling yang sama-sama serasi. Itu bagus. Raja Xuanling tertawa perlahan ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap Zhu Jin dan berkata, Zhu hantu tua, murid-muridmu berkata begitu, jadi biarkan saja seperti ini. Aku tidak peduli kamu masuk tanpa izin ke area terlarang keluarga kerajaan Xuanling kita, bagaimana menurutmu? Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga mengalihkan perhatiannya ke tempat Penatua Zhu berada, dan kemudian menunggu jawaban Penatua Zhu. Penatua Zhu juga mendengus dingin, dan saat berikutnya, awan petir yang menakutkan di langit juga perlahan menghilang, memperlihatkan langit yang memiliki ribuan mil langit cerah. Jelas, Penatua Zhu juga tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk melawan keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Dapat membungkuk dan meregangkan, anak ini benar-benar, Penatua Zhu juga berkata perlahan di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, hantu tua Xuanling, kudengar pelelangan tinggal 10 hari lagi. Mengapa kamu tidak mendapatkan 3 tiket secara acak? Itu bisa dianggap sebagai permintaan maaf untuk muridku. Saat berikutnya, Zhu Lao baru saja mengambilnya kembali. Dengan napasnya sendiri, dia menoleh tiba-tiba, seolah dia mengingat sesuatu, menghadap Xuanling Wangdao.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa? 3. Yemo mendengar kata-kata itu dan hampir memuntahkannya. Lelang yang diadakan oleh keluarga kerajaan Xuanling dianggap sebagai acara yang cukup besar selama 3 hari Xuanling, dan setiap kali diadakan, banyak harta mengalir keluar. Hanya saja mereka yang ingin memasuki lelang keluarga kerajaan Xuanling jelas tidak bisa menjadi orang yang tidak dikenal, dan lulusannya juga beberapa karakter terkenal. Misalnya, Zhu Jin di depannya dikenal sebagai master formasi pertarungan nomor 1 di Xuantian Santian, jadi lelang keluarga kerajaan Xuanling juga cukup memenuhi syarat untuk mengikuti lelang termewah. Hanya saja Xiao Yan dan yang lainnya tidak memiliki perlakuan yang baik, karena persyaratan minimum untuk memasuki lelang keluarga kerajaan Xuanling adalah memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 6. Melihat sekeliling, tidak peduli apakah itu Xiao Yan, Mu Yingying atau Mu Feng, tidak satupun dari mereka memiliki kualifikasi ini. Namun, ada cara lain untuk memasuki lelang keluarga kerajaan Xuanling, lalu gunakan uang untuk membeli tiket. Tiket masuk dijual dengan harga tinggi 10 juta koin emas. 10 juta koin emas, ini bukan jumlah yang kecil, dan pendapatan tahunan orang biasa hanya beberapa ribu koin emas, yang cukup untuk menunjukkan kebesaran lelang keluarga kerajaan Xuanling ini. Tidak masalah. Saat berikutnya gelombang Raja Xuanling juga berkata dengan sangat riang. Jelas, hanya 30 juta yuan ini, dia tidak menganggapnya serius. Itu bagus. Setelah Old Zhu selesai berbicara, dia juga kembali ke tempat Xiao Yan berada. Mengapa kamu masih berdiri diam? Ayo pergi, kembali untuk menyembuhkan dulu. Penatua Zhu juga berkata dengan jelas. Setelah berbicara, dia adalah orang pertama yang pergi, meninggalkan Xiao Yan dan ketiganya menatap kosong pada Penatua Zhu. Apakah Penatua Zhu ini benar-benar pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou? Kenapa dia terlihat seperti orang tua biasa sekarang? Gagasan ini tidak hanya muncul di benak Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi juga di benak para prajurit di sekitarnya. Setelah ragu sejenak, Mu Feng juga mengikuti, dan Xiao Yan juga mengikuti langsung memegang Mu Yingying. Dengan menghilangnya Zulao dan beberapa lainnya, pintu masuk istana bawah tanah juga menjadi lebih serius. Yemo dan Raja Xuanling juga melayang di langit. Raja Xuanling, apakah ini yang kamu lakukan? Aku akan mengadakan pertemuan ibadah. Yemo juga mendengus dingin, dan setelah dia selesai berbicara, dia juga berjalan menuju kedalaman keluarga kerajaan Xuanling. Brengsek, ambil satu rambut dan gerakkan seluruh tubuh, itu semua adalah kegagalan pemujaan dewa. Ini bahkan lebih menyusahkan sekarang. Raja Xuanling mengubah senyumnya tadi, dan kemudian berkata dengan cara yang agak suram, dia mengikuti Yemo dan terbang menuju keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan dan yang lainnya juga meninggalkan istana bawah tanah, datang ke sebuah penginapan, dan tinggal di sana. Paman, apakah dia baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya dengan tenang. Tidak apa-apa, dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan butuh istirahat yang baik. Juga, kamu harus turun dan istirahat. Penatua Zhu juga berkata, Paman, terima kasih. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia merasa lega, lalu meninggalkan rumah tempat tinggal Mu Yingying dan berjalan menuju rumahnya. Lagi pula, pamanku, tapi kekuatan level puncak Dou Di, bersamanya, Xiao Yan juga lega, dan cedera Xiao Yan juga serius kali ini, dan dia harus pulih secepat mungkin. Hehe, kalian berdua benar-benar tidak memberiku ketenangan pikiran. Kamu Xiao Yan saja sudah cukup membuatku sakit kepala. Aku tidak bisa memikirkan Mu Yingying yang lain sekarang. Petik 2. Namun, mengapa Mu Yingying ini memiliki jejak aura terbakar di tubuhnya? Petik 2. Bisakah itu ilusiku? Zulao juga berkata pada dirinya sendiri, lalu dia meninggalkan ruangan perlahan. Di rumah saat ini, hanya Mu Yingying yang tersisa berbaring diam di tempat tidur. Saat berikutnya, kelopak mata Mu Yingying berkedut hebat, lalu dia bergumam, Xiao Yan. Kemudian ketenangan kembali. Di kedalaman keluarga kerajaan Xuanling, kompleks istana. Ada banyak tangga batu di langnya, ratusan anak tangga dari bawah ke atas, dan sekelompok istana megah juga muncul di kompleks istana. Saat ini, di ruang rahasia yang agak megah, dia mengumpulkan banyak orang saat ini. Sepintas, ruang rahasia ini memang disiapkan khusus untuk pertemuan tersebut. Meja kayu pertemuan menghadirkan karakter, satu, dan terdapat posisi pertama di sisi kiri dan kanan, yang nyaman untuk komunikasi. Di antara mereka,
Yang pertama di kiri dan yang kedua di kiri adalah Ye Mo yang pernah kulihat bersama Zhu Lao sebelumnya. Pada saat ini, Ye Mo duduk dengan hormat di sebelah lelaki tua yang berada di atas di sebelah kiri, dan kemudian matanya tertuju pada Raja Xuanling, yang berada di atas di sebelah kanan, dan aura yang tidak menyenangkan juga terpancar. Yang di atas yang pertama di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua. Rambut dan janggutnya yang putih serta kerutan di wajahnya tidak diragukan lagi penuh dengan rasa tahun-tahun itu, dan itu juga merupakan pelapis untuk usianya. Hanya saja memang begitu, dan tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua ini. Karena lelaki tua ini sekarang adalah pengontrol Legiun Pencinta Naga. Qin Tian, yang dikenal sebagai Raja Fudoming. Pria kuat yang telah memerintah seluruh Legiun Pencinta Naga selama ratusan tahun. Pria kuat yang sejajar dengan Zhu Lao berdasarkan kekuatannya sendiri. Ratusan tahun telah berlalu sejak dia melangkah ke bintang 9 Dou di peringkat 9, dan ratusan tahun telah berlalu, kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Ye Mo, beritahu aku. Kali ini kamu yang mengadakan pertemuan aula ibadah, apa yang terjadi? Qin Tian, yang pertama di sebelah kiri, juga berkata kepada Ye Mo di sebelahnya. Melaporkan ke kepala, tujuan utama mengadakan pertemuan aula ibadah kali ini adalah untuk mengkritik Raja Xuanling. Ye Mo juga berkata perlahan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, murid orang di sebelahnya juga terbuka dengan rapat, jelas sangat luar biasa. Tanda seru. Tidak bisa dikatakan satu tangan dalam keluarga kerajaan Xuanling, juga seorang raja dengan dominasi yang sangat tinggi. Jika Ye Mo ini dikritik dan dilawan, bagaimana wajahnya? Ye Mo, kamu ingin bicara omong kosong. Kelopak mata Raja Xuanling juga berdetak kencang, dan kemudian dia menekan amarah di hatinya dan perlahan berkata kepada Ye Mo. Saat ini, kita berada di ambang jalan buntu dengan keluarga Medusa. Bagaimana kita bisa menimbulkan masalah? Kali ini, 3 orang dari paviliun dupa terbakar memasuki kolam Kaisar Xuanling. Mengapa anak laki-laki dan perempuan itu bertingkah seperti ini? Agaknya Raja Xuanling tahu sedikit tentang itu. Ye Mo juga bertanya secara retoris. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Raja Xuanling juga mendengus dingin. Saat Ye Mo baru saja selesai berbicara, tubuh sosok hitam tertentu di ruang konferensi juga bergetar. Dengan penampilan seperti itu, jika Xiaoyan ada di sana, dia pasti bisa mengenali sekilas bahwa inilah orang yang menyerang mereka. Cukup, Raja Xuanling, menurutmu apa yang sedang terjadi? Orang tua di atas juga berkata, Paman Qin, masalah ini. Raja Xuanling juga ragu-ragu. Berbicara. Saat berikutnya, lelaki tua Qin Tian, yang berada di atas tempat pertama, juga tiba-tiba berteriak. Paman Qin, saya meminta Xuanmo untuk pergi ke masalah ini. Setelah melihat ini, Raja Xuanling juga tahu bahwa masalah itu tidak dapat disembunyikan, dan segera berkata dengan suara rendah. Iblis misterius. Apa yang sedang terjadi? Saat berikutnya, Qin Tian juga memusatkan perhatiannya pada Xuanmo. Resimen, Komandan, aku. Saat berikutnya, pria berjubah hitam juga berkata dengan gemetar, karena takut Qin Tian akan menghukumnya dengan berat. Setiap orang adalah saudara laki-laki yang telah lahir dan mati selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Qin Tian juga berkata dengan sangat jelas. Ini seperti ini. 3 murid di Burning Incense Pavilion adalah 3 teratas dalam kompetisi penjarahan titik ini, dan tempat pertama juga membunuh Kaisar Hantu Kembar, jadi bawahan. Ini tidak ada hubungannya lakukan dengan Raja Xuanling. Xuanmo juga berkata, aduh. Qin Tian juga menghela nafas perlahan. Xuan Tian, aku tahu karaktermu, tetapi kamu harus ingat bahwa jika kamu tidak tahan menjadi kecil, kamu akan membuat rencana besar. Saat berikutnya, Qin Tian juga berbicara dengan Raja Xuanling, yang duduk di hadapannya. Ingat ajaran Paman Huang. Raja Xuanling juga berkata dengan sangat gembira. Karena ini masalahnya, maka masalah ini harus ditekan terlebih dahulu, dan kemudian kita akan membicarakannya nanti. Anda seharusnya tidak memiliki konflik dengan paviliun Fenxiang. Kita akan membicarakan semuanya setelah keluarga Medusa diselesaikan. Qin Tian juga berkata, Paman, sejak pertemuan aula ibadah hari ini diadakan, anak itu memiliki permintaan. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Apa masalahnya? Qin Tian juga bertanya. Aku meminta Paman Huang untuk membawa orang-orang dari Dragon Addiction Legion bersamaku ke area terlarang di kedalaman klan Medusa, dan menangkap Medusa hidup-hidup.
Raja Xuanling juga berkata secara langsung. Setelah menangkap Medusa, keluarga Medusa mereka tidak gila untuk membalaskan dendam kita. Qin Tian juga berkata sedikit. Paman, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Di antara klan Medusa, yang memiliki garis keturunan tertinggi adalah Medusa. Selama kita menangkap Medusa hidup-hidup, maka kita dapat mengandalkan dengan garis keturunan Medusa yang menekan sebagian besar kekuatan di klan Medusa, hanya masalah waktu sebelum masalah klan Medusa terpecahkan. Raja Xuanling juga berkata seolah-olah dia menang. Benar, bagaimana dengan kalian yang lain? Setelah Qin Tian selesai berbicara, dia juga mengalihkan perhatiannya ke 10 orang yang tersisa dalam pertemuan itu. Sabu-sabu. Saat berikutnya, dari 10 orang, 8 orang mengangkat tangan untuk menyatakan persetujuan mereka terhadap praktik ini. Adapun 2 yang tersisa, satu adalah Yemo, dan yang lainnya adalah orang kuat di sebelah Yemo. Aku tidak setuju. Di antara klan Medusa, Medusa pasti yang paling terlindungi. Jika kita mengirim seluruh naga tentara yang penuh kasih, keluarga kerajaan Xuanling kita dan klan Medusa pasti akan berperang. Orang-orang yang paling banyak tewas dalam perang adalah orang biasa. Yemo juga meraung. Yemo, kamu hanya memiliki hati yang baik. Tapi ada beberapa hal yang hanya bisa didapatkan jika kamu menyerah. Kami telah menemui jalan buntu dengan keluarga Medusa begitu lama, dan inilah waktunya untuk istirahat. Qin Tian juga berkata perlahan. Itu dia. Begitu pelelangan berakhir, segera pergi. Turun dan bersiaplah. Operasi rahasia, nama kode, berburu ular. Setelah Qin Tian selesai berbicara, dia juga perlahan keluar dari ruang konferensi.